dengan Ibu Sriani Wulandari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, bimbinglah sertailah kami sepanjang pembelajaran ini, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 10 dengan tema Hidup Berserah. Bacaan Alkitab kita terambil dari Nehemia pasal 1 dan 2. Nah, anak-anak, tahukah kamu kisah seorang tokoh Alkitab bernama Nehemia? Di kota Babel tinggal seorang Yahudi namanya Nehemia. Ia sangat dipercaya dan mendapatkan jabatan yang tinggi. Ia diangkat sebagai juru minuman Raja Artasasta. Ia harus terlebih dahulu mencicipi minuman anggur yang akan diberikan kepada raja untuk memastikan bahwa anggur itu baik dan tidak beracun. Nah, anak-anak, tugas sebagai juru minuman harus dilakukan dengan muka yang riang, gembira, sebab raja tidak suka melihat muka murung saat Baginda makan dan minum. Pekerjaan itu tidak suka bagi Nehemia, sebab ia memang seorang periang. Namun, suatu hari sukar sekali bagi Nehemia untuk menjalankan tugasnya dengan muka yang riang gembira. Mengapa? Karena ia mendengar bahwa tembok kota yang mengelilingi Yerusalem telah hancur. Hanani, seorang saudaranya dari Yerusalem, dan beberapa orang Yahudi telah datang kepadanya dan menceritakan tentang keadaan kota yang sangat menyedihkan itu, tentang tembok-tembok yang masih hancur berantakan, tentang kebencian dan gangguan bangsa-bangsa di sekitarnya. Nehemia menangis karena sedih mendengar berita itu. Ia berdoa kepada Allah, memohon pengasihan Allah supaya diberi jalan keluar. Ketika Nehemia berada di dalam istana dan harus menuang anggur untuk raja dan permasyurinya, ia berusaha untuk menggembirakan hatinya, tetapi tidak bisa. Raja bertanya, "Mengapa mukamu muram? Apakah hatimu sedih?" Nehemia menjadi takut. Nehemia mengumpulkan keberaniannya dengan berdoa kepada Allah. Lalu ia berkata kepada raja, "Bagaimana mukaku tidak akan muram? Kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Jadi, apa yang kau inginkan?" tanya Baginda. Nehemia berdoa dan memohon kepada Allah agar ia diberi hikmat untuk menjawab pertanyaan raja. Doa Nehemia didengar oleh Allah. Lalu Nehemia menjawab, "Jika raja berkenan, utuslah aku ke Yehuda, supaya aku membangunnya kembali." Raja menyetujui permohonan Nehemia. Baginda pun mengeluarkan surat-surat untuk para bupati di daerah seberang sungai Efrat
supaya mereka mengizinkan Nehemia menempuh perjalanan hingga ke Yehuda. Kemudian Nehemia berangkat bersama satu pasukan berkuda yang mengawalnya. Nah, anak-anak, di Yerusalem, Nehemia sadar bahwa membangun tembok kota itu bukan pekerjaan yang mudah. Namun, ia membulatkan tekadnya untuk memulai usaha tersebut. Dengan bantuan sejumlah pekerja, Nehemia dan orang-orang Yahudi mulai bekerja dengan penuh semangat. Tetapi, sungguh tidak mudah. Ada sekelompok orang yang tidak senang tembok itu dibangun kembali. Orang-orang tersebut mengolok-olok dan menghina Nehemia serta orang-orang Yahudi. Tetapi Nehemia dan orang-orang Yahudi berserah kepada Allah dengan berkata, Allah penguasa di surga akan membantu kami sampai pekerjaan ini berhasil. Lalu mereka bekerja terus. Meskipun musuh di sekeliling mereka sudah bersiap-siap untuk menyerang, mereka terus semangat bekerja. Setengah dari orang-orang Yahudi itu membangun dan setengah lagi berjaga-jaga. Mereka terus bekerja mulai fajar menyingsing sampai malam hari. Usaha membangun kota Yerusalem berjalan terus. Tembok-tembok makin lama makin tinggi. Musuh-musuh di sekitarnya melihat dengan jengkel dan menakut-nakuti Nehemia. Namun, ia tidak menghiraukan ancaman mereka. Ia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Dalam segala sesuatu yang dilakukannya, Nehemia selalu berserah memohon pertolongan Tuhan. Nehemia terus berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan sambil terus berusaha membangun tembok nenek moyangnya sampai selesai. Akhirnya, selesailah usaha membangun tembok itu. Berakhirlah pekerjaan yang besar itu. Kota Yerusalem kembali kuat dan indah. Nah, anak-anak, berserah adalah kata kerja aktif yang bermakna menyerahkan segala sesuatu kepada Allah karena percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik. Banyak orang melakukan penafsiran yang keliru mengenai berserah, seolah-olah berserah berarti pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Berserah memiliki dua sisi. Yang pertama, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik. Kedua, karena kita sudah percaya dan menyerahkan segala sesuatu menyangkut hidup kita kepada Allah, maka kita harus berupaya keras, bekerja keras untuk menjalankan hidup ini. Ada aspek positif dalam berserah, yaitu ketika kita sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, maka jangan lagi ragu, khawatir, dan pasif. Sebaliknya, kita tumbuhkan pengharapan sambil bekerja keras. Bagaimana cara berserah? Nah, anak-anak, apakah kamu tahu bagaimana cara berserah? Nehemia telah memberikan contoh yang baik dalam memaknai kebergantungannya kepada Allah melalui hidup berserah. Ketika ia sedang sedih karena Yerusalem, kota nenek moyangnya telah hancur, ia berserah dengan cara berdoa kepada Allah agar Allah menolong rencananya. Nehemia yakin Allah akan menolongnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur.
Keyakinan akan pertolongan Allah mendorong Nehemia untuk tidak tinggal diam, namun melakukan sesuatu dengan giat. Nehemia berusaha dengan giat membangun kembali tembok Yerusalem bersama-sama dengan orang-orang Yahudi. Nehemia terus giat bekerja untuk melakukan pekerjaan besar pembangunan tembok Yerusalem. Nah, anak-anak, Allah menginginkan kita berserah seperti Nehemia ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Walaupun kita menangis karena sedih menghadapi masalah, namun kita harus yakin dan percaya bahwa Allah akan menolong kita dan memberi jalan keluar. Tuhan Allah ingin kita sungguh-sungguh berserah kepadanya, seperti Mazmur pasal 37 ayat 5 menuliskan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Nah, anak-anak, bentuk berserah kepada Allah telah diwujud nyatakan Nehemia dengan tindakan aktif yang nyata. Teladan tersebut patut kita ikuti ketika kita menghadapi masalah dan kesulitan. Kita harus berdoa dan berjuang melakukan sesuatu hal dengan giat dan sungguh-sungguh. Misalnya, jika kita berdoa ingin menjadi pemain sepak bola yang hebat, maka tindakan aktif yang harus kita lakukan adalah giat dan rajin belajar. Jika kita berdoa agar mahir bermain alat musik, gitar, organ, piano, tifa, seruling, sasando, dan gondang, maka kita harus berusaha disiplin berlatih dengan giat. Nah, anak-anak, contoh lainnya, ketika kita sedang sakit, kita berserah dengan berdoa, memohon Tuhan Allah menyembuhkan kita. Tuhan akan menyembuhkan kita dari sakit jika kita yakin. Doa kita itu juga harus didukung dengan tindakan yang nyata, yaitu mengikuti nasihat dokter, misalnya minum obat, tidak malas makan, tidak minum es, beristirahat yang cukup di rumah, dan tidak bermain di luar rumah. Dengan demikian, berserah bukan berarti meniadakan usaha, namun harus disertai dengan suatu usaha yang ulet dan giat. Allah menginginkan kamu melakukan hal yang seperti itu. Nah, anak-anak, yang dimaksudkan di sini adalah berserah kepada Tuhan bukan berarti hanya berdoa saja, melainkan ada tindakan kita. Seperti contoh tadi, ketika kita ingin pintar atau ketika kita ingin pandai bermain musik, nah seperti contohnya bermain gitar atau bernyanyi. Nah, anak-anak, kita berserah kepada Tuhan dengan cara berdoa, dan kita juga harus melakukan tindakan, yaitu tindakan kita belajar dengan giat, kita disiplin melakukannya. Kita berlatih terus-menerus bermain gitar sampai kita pandai bermain gitar. Nah, anak-anak, jadi harus seimbang berdoa dan bekerja atau bertindak. Nah, anak-anak, jika dalam hidup kita setiap hari kita berserah seperti Nehemia, maka Allah akan mendengar doa kita. Allah telah mendengar dan mengabulkan doa Nehemia, di mana tembok Yerusalem berhasil dibangun kembali. Itulah upah dari hidup yang berserah kepada Allah.
Karena itu, bertekunlah selalu dalam doa dan giatlah selalu dalam setiap usaha apapun yang dilakukan. Yakinlah pertolongan Allah akan dirasakan. Doa kita akan dijawab oleh Allah. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah hidup berserah adalah salah satu bentuk kebergantungan manusia kepada Allah. Berserah harus dinyatakan dengan tindakan aktif, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, dan percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik kepada kita. Praktek berserah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari dapat dinyatakan dengan berdoa dan berusaha sungguh-sungguh dan giat melakukan suatu hal atau suatu pekerjaan. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Meskipun untuk saat ini kita tetap belajar dari rumah, namun Ibu berharap kalian tetap semangat. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Allah yang pengasih, kami mohon kemurahan Allah untuk menolong kami dalam setiap masalah dan kesulitan kami. Berikanlah jalan keluar atas pergumulan kami. Tolonglah kami agar hari demi hari hanya berserah dalam lindungan tangan kasih Allah. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.